Selamat datang di video pembelajaran Microsoft Office Word. Pada seri ini, kita akan belajar langkah demi langkah menggunakan Word untuk membuat dokumen yang rapi, jelas, dan siap dicetak atau dibagikan. Sebelum mulai praktek, kita pahami dulu. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata. Dengan Word, kita bisa membuat dokumen seperti surat, laporan, makalah, buku, brosur, tabel, dan dokumen resmi lainnya. Mengapa perlu menguasai Word? Karena Word membantu kita menata tulisan agar terlihat profesional, mengatur format teks, menyisipkan tabel dan gambar, serta menyajikan informasi dengan rapi. Keterampilan ini sangat berguna di kampus dan dunia kerja. Di modul ini, materi yang akan kita pelajari mencakup cara memulai Word, mengenal menu ribbon, shortcut penting, cara menyimpan dokumen, mengatur format font dan paragraf, mengatur tata letak halaman, membuat tabel dan menyisipkan gambar, membuat citasi dan daftar pustaka, hingga mail merge untuk surat massal. Cara belajar yang paling efektif. Ikuti video sambil praktek. Silakan jeda video saat diperlukan, kerjakan latihan kecil di setiap bab, lalu simpan hasilnya. Setelah itu, kita masuk ke bab 1, pengenalan Microsoft Word. Bab 1 dimulai dengan pengertian Microsoft Word sebagai aplikasi pengolah kata untuk membuat dokumen seperti surat, laporan, dan makalah. Kita juga melihat bahwa versi Word terus berkembang, tetapi konsep dasarnya tetap sama. Langkah memulai Microsoft Word. Klik Start, cari Word, lalu buka. Setelah itu akan muncul start screen berisi pilihan dokumen kosong, template, dan daftar file terakhir. Mengenal bagian-bagian utama layar Word, seperti Quick Access Toolbar, tab menu, judul dokumen, dan ribbon. Bagian-bagian ini adalah tempat kita mengakses perintah-perintah penting. Masih tentang tampilan Word. Tombol untuk menyembunyikan ribbon, tombol minimize, maximize, close, kotak pencarian perintah, penggaris, status bar, serta fitur zoom dan scroll. Mulai mengenal ribbon dan tab home. Tab home berisi perintah paling sering dipakai, seperti clipboard, font, paragraf, styles, dan editing. Mengenal tab insert yang digunakan untuk menyisipkan elemen ke dokumen, seperti halaman, tabel, ilustrasi, link, header footer, teks tambahan, dan simbol. Lanjutan tab insert, termasuk penggunaan simbol dan equation. Setelah itu mulai diperkenalkan tab design untuk mengatur tema dokumen, warna, font, dan tampilan latar halaman. Mengenal tab layout untuk pengaturan tata letak halaman, seperti margin, orientasi, ukuran kertas, kolom, dan pengaturan posisi objek melalui group arrange. Mengenal tab references untuk daftar isi, footnote, citasi, bibliografi, caption, indeks, dan tabel rujukan. Tab ini penting untuk penulisan dokumen akademik. Mengenal tab mailings untuk mail merge, dan tab review untuk pengecekan ejaan, komentar, track changes, perbandingan dokumen, serta perlindungan dokumen. Mengenal tab view untuk mengatur mode tampilan dokumen dan zoom. Setelah itu, kita mulai masuk ke materi shortcut keyboard agar bekerja lebih cepat. Daftar shortcut satu tombol dan shortcut dengan kontrol. Misalnya, Ctrl plus A untuk memilih semua, Ctrl plus C untuk menyalin, dan Ctrl plus S untuk menyimpan. Shortcut ini akan sering dipakai saat praktek. Lanjutan shortcut dengan kontrol, termasuk navigasi cepat seperti Ctrl plus Home dan Ctrl plus N, serta pengaturan spasi baris seperti Ctrl plus 1
Ctrl+2, dan Ctrl+5. Shortcut dengan Shift dan Alt, serta catatan bahwa beberapa kombinasi bisa sedikit berbeda antar versi Word. Intinya, shortcut membantu mempercepat pekerjaan tanpa banyak klik menu. Masuk ke cara menyimpan dokumen melalui Backstage, yaitu menu di tab File. Di sini ada Info, New, Open, Save, Save As, Print, Share, Export, dan Options. Langkah menyimpan dokumen baru dengan Save As. Pilih File lalu Save As. Tentukan lokasi penyimpanan seperti disk PC atau OneDrive, lalu siapkan nama file. Melanjutkan Save As, ketik nama file, pilih tipe file seperti .docx atau PDF, lalu klik Save. Untuk menyimpan perubahan berikutnya, gunakan File Save, ikon Save, atau Ctrl+S. Contoh tampilan kuis online Wayground untuk latihan bab 1. Pada bagian ini, mahasiswa mengikuti kuis sesuai kode yang dibagikan dosen. Contoh soal-soal kuis lanjutan pada Wayground terkait menu Word. Gunakan ini sebagai latihan penguatan konsep sebelum praktek langsung. Contoh soal kuis tambahan tentang fungsi fitur Word, seperti zoom, ribbon, dan fitur lain. Setelah kuis, lanjut ke praktek kelas. Instruksi praktek kelas bab 1. Buka Word, pilih blank dokumen, simpan dengan nama tertentu, ketik nama bagian tampilan Word, lalu simpan kembali dan ekspor sebagai PDF. Bab 2 membahas format dokumen agar rapi dan profesional. Kita mulai dari pengaturan format font, jenis huruf, ukuran, dan efek dasar seperti bold, italic, dan underline. Lanjutan format font, warna huruf, highlight, strike through, subscript, dan superscript. Kita juga belajar menghapus format dengan clear formatting atau Ctrl+Space. Latihan pengaturan format font, membuat judul dengan format tertentu, menulis paragraf, memberi variasi format pada kalimat atau kata kunci, lalu menyimpan dokumen latihan. Masuk ke pengaturan paragraf, perataan teks, jarak baris, jarak sebelum dan sesudah paragraf, serta indent. Semua bisa diatur lewat grup paragraf atau melalui dialog paragraf. Latihan pengaturan paragraf. Mengetik 3 paragraf, lalu mengatur alignment berbeda untuk tiap paragraf. Setelah itu, atur line spacing dan spasi antar paragraf. Lanjutan latihan paragraf. Mengatur indent menggunakan tombol increase indent atau ruler. Terakhir, simpan dokumen latihan paragraf. Materi border dan shading. Memberi garis pada paragraf dan memberi warna latar agar bagian tertentu lebih menonjol. Dibahas juga perbedaan border paragraf dan page border. Latihan border dan shading. Mengetik 3 paragraf. Memberi border bottom atau outside. Memilih style garis, lalu memberi shading dengan warna lembut agar teks tetap terbaca. Lanjutan latihan border dan shading. Menggunakan dialog borders and shading untuk mengatur style, warna, ketebalan, dan penerapan ke paragraf. Setelah itu masuk ke multi-level list. Materi multi-level list. Untuk membuat daftar bertingkat seperti BAB, subbab, dan sub-subbab. Latihan dilakukan dengan mengetik struktur dokumen, lalu menerapkan multi-level list. Lanjutan multi-level list. Mengatur level dengan tab dan shift plus tab, serta merapikan indent daftar. Setelah itu mulai materi bullets dan numbering. Materi bullets dan numbering. Bullets untuk daftar tidak berurutan. Numbering untuk daftar berurutan. Latihan membuat daftar fitur Word dengan bullets dan langkah menyimpan dengan numbering.
Materi paragraf style atau styles. Style membantu konsistensi format judul dan isi dokumen. Dibahas cara menggunakan style, serta cara mengubah style dengan update atau modify. Latihan styles. Mengetik struktur bab dan subbab. Menerapkan heading 1 dan heading 2, lalu memodifikasi format heading agar seragam di seluruh dokumen. Lanjutan latihan styles. Mengubah heading 2, memastikan paragraf isi memakai normal, dan jika perlu, memperbarui style normal agar berlaku ke seluruh dokumen. Simpan file latihan. Bab 3 membahas page layout dan desain. Kita mulai dari mengatur margin, orientasi, dan ukuran kertas agar dokumen sesuai standar dan rapi saat dicetak. Lanjutan pengaturan page layout. Memilih paper size, mengatur ukuran kertas secara custom, serta memahami pengaturan header footer dan section pada menu layout. Membuat kolom seperti koran menggunakan menu columns. Setelah itu mulai materi find untuk mencari kata, dan replace untuk mengganti kata secara cepat. Contoh penggunaan find. Membuka jendela pencarian, mengetik kata yang dicari, lalu melihat hasil pencarian di dokumen. Ini berguna untuk dokumen panjang. Contoh penggunaan replace. Membuka replace, mengisi kolom find what dan replace with, lalu memilih replace atau replace all untuk mengganti teks secara otomatis. Materi tim. Mengganti tema dokumen agar tampilan seragam. Tim mengatur kombinasi warna, font, dan efek sehingga dokumen terlihat lebih profesional. Lanjutan tim. Mengganti colors, fonts, dan efek pada tema. Anda bisa mencoba beberapa kombinasi untuk melihat pengaruhnya pada seluruh dokumen. Materi watermark. Memberi tanda seperti draft atau rahasia pada halaman. Watermark berada di tab Design pada grup Page Background. Lanjutan watermark. Memilih watermark gambar atau teks, mengatur skala, transparansi, dan posisi. Watermark biasanya dipakai untuk status dokumen atau keamanan informasi. Bab 4 membahas penyisipan tabel, header footer, grafik, dan gambar. Kita mulai dari cara membuat tabel melalui insert table dan menentukan jumlah baris serta kolom. Membuat header dan footer untuk menampilkan informasi di bagian atas dan bawah halaman, misalnya judul dokumen atau identitas. Header dan footer bisa diubah desainnya sesuai kebutuhan. Lanjutan header footer. Menyisipkan footer serta menambahkan nomor halaman. Anda dapat memilih posisi nomor halaman dan format tampilannya. Membuat grafik atau chart di Word. Pilih Insert Chart, tentukan jenis grafik, lalu Word akan membuka data contoh untuk diedit sesuai kebutuhan. Mengedit data grafik. Mengganti nilai pada tabel data, lalu melihat perubahan pada grafik secara otomatis. Hal ini memudahkan pembuatan visualisasi sederhana langsung di Word. Latihan grafik. Buat grafik seperti contoh pada modul dengan data yang disediakan. Tujuannya agar Anda terbiasa memilih jenis chart dan mengubah datanya. Menyisipkan gambar ke dokumen menggunakan Insert Picture. Setelah gambar masuk, Anda dapat mengatur ukuran, posisi, dan tata letaknya agar menyatu dengan teks. Bekerja dengan Word Art untuk membuat teks dekoratif. Word Art cocok untuk judul poster, cover, atau bagian yang ingin dibuat menonjol. Langkah membuat Word Art. Pilih style Word Art, ketik teks, lalu atur ukuran dan efeknya. Anda dapat mencoba beberapa style untuk melihat perbedaan tampilannya. Latihan tambahan bab 4. Buat dokumen seperti contoh yang memadukan tabel, grafik, gambar, dan Word Art. Fokus pada kerapian layout dan konsistensi desain.
Bab 5 membahas referensis untuk penulisan karya ilmiah. Kita mulai dari menambahkan sumber referensi melalui menu Citations and Bibliography. Menambahkan sumber kutipan. Buka Manage Sources atau Add New Source. Lalu isi data sumber seperti penulis, judul, tahun, dan penerbit. Sumber ini akan dipakai untuk citasi dan daftar pustaka. Membuat citasi di dalam teks. Letakkan kursor pada lokasi kutipan. Pilih Insert Citation, lalu tentukan sumber. Anda juga bisa mengubah style citasi, misalnya APA atau IEEE. Membuat daftar pustaka atau bibliografi. Setelah sumber dan citasi ada, pilih bibliografi, lalu sisipkan daftar pustaka otomatis. Format akan mengikuti style citasi yang dipilih. Membuat daftar isi otomatis. Gunakan heading untuk judul bab dan subbab. Lalu pilih Table of Contents. Setelah itu, Anda bisa update daftar isi jika ada perubahan struktur dokumen. Bab 6 membahas mail merge untuk membuat surat massal dengan data berbeda-beda. Konsepnya menggabungkan dokumen utama dengan sumber data, misalnya dari Excel. Langkah awal mail merge. Siapkan sumber data di Excel dengan kolom seperti nama, alamat, dan prodi. Lalu siapkan dokumen utama di Word berisi naskah surat. Menghubungkan dokumen dengan data. Di tab Mailings, pilih Start Mail Merge. Lalu select Recipients untuk memakai daftar dari Excel atau membuat daftar baru. Menyisipkan field mail merge. Gunakan Insert Merge Field untuk menempatkan nama, alamat, dan data lain di posisi yang tepat. Setelah itu, gunakan Preview Results untuk melihat hasil sementara. Menyelesaikan mail merge. Pilih Finish and Merge untuk membuat dokumen gabungan, mencetak langsung, atau mengirim email. Pastikan layout sudah rapi sebelum menghasilkan dokumen akhir. Mencetak dokumen. Buka file, lalu print atau tekan Ctrl+P. Pilih printer, jumlah salinan, halaman yang dicetak, dan orientasi. Untuk mail merge, gunakan Print Documents pada menu Finish and Merge. Selamat datang di video pembelajaran Microsoft Excel. Excel adalah aplikasi pengolah angka dan spreadsheet yang membantu kita mengelola data, menghitung otomatis dengan rumus, dan membuat laporan serta grafik dengan rapi. Pada modul ini, kita akan belajar dari dasar tampilan Excel sampai rumus, lookup, dan pivot table. Pertemuan 1. Mengenal jendela kerja Microsoft Excel 2013. Kita belajar cara membuka Excel, mengenal menu utama seperti Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View, serta memahami sheet, kolom, baris, dan sel sebagai tempat memasukkan data. Masih pertemuan 1. Mengatur lebar kolom dan tinggi baris agar tampilan tabel rapi. Lalu kita belajar Merge Center untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu, misalnya untuk judul tabel. Lanjutan pertemuan 1. Wrap text digunakan agar teks menyesuaikan lebar kolom. Setelah itu kita mengenal format cells, terutama bagian number untuk format angka, misalnya currency rupiah, dan bagian alignment untuk merapikan posisi teks di dalam sel. Masih format cells. Kita kenal fitur tambahan seperti wrap text, shrink to fit, merge cells, dan orientation untuk memutar teks. Kita juga belajar border untuk membuat garis tabel, lalu mengenal freeze pens untuk mengunci baris atau kolom agar judul tabel tidak hilang saat di-scroll. Freeze pens dilanjutkan dengan langkah penggunaan dan 3 pilihan: freeze pens, freeze top row, dan freeze first column. Di akhir pertemuan ini ada praktik. Buat tabel data seperti contoh dan aktifkan freeze pens pada bagian header. Pertemuan 2. Membuat grafik atau chart. Grafik membantu memvisualisasikan data agar lebih mudah dipahami. Langkahnya,
Siapkan tabel, blok data, lalu pilih insert dan tentukan jenis grafik. Kita juga belajar mengubah tipe grafik, chart style, dan warna. Praktik pertemuan 2. Buat grafik sesuai tabel yang diberikan pada modul. Fokus pada langkah blok data, memilih jenis chart, lalu menyesuaikan tampilan agar grafik jelas dibaca. Pertemuan 3. Rumus operasi matematika dasar di Excel. Kita mengenal simbol pangkat, kali, tambah, bagi, dan kurang. Setelah itu dicontohkan cara menulis rumus dengan referensi sel, misalnya menggunakan tanda sama dengan di awal. Lanjutan pertemuan 3. Contoh hasil operasi matematika ditunjukkan pada beberapa sel. Di bagian praktik, Anda diminta mengisi tabel menggunakan rumus, misalnya modal dengan perkalian dan keuntungan dengan pengurangan. Pertemuan 4. Rumus statistik sederhana. Kita belajar min dan max untuk nilai terendah dan tertinggi, lalu sum untuk jumlah total, sum if untuk penjumlahan dengan satu kriteria, dan sum ifs untuk penjumlahan dengan lebih dari satu kriteria. Lanjutan pertemuan 4. Ditunjukkan contoh sum if untuk menjumlah berdasarkan kriteria, serta sum ifs untuk beberapa kriteria sekaligus. Coba pahami struktur rumus. Sum range, kriteria range, dan kriteria. Masih pertemuan 4. Fungsi average untuk mencari nilai rata-rata. Lalu fungsi count, count A, count blank, count if, dan count ifs untuk menghitung jumlah data dengan berbagai kondisi. Contoh penggunaan count, count A, dan count blank. Menghitung jumlah transaksi, jumlah teks, dan jumlah sel kosong. Setelah itu ada contoh count if untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi satu kriteria. Lanjutan count if dan count ifs. Menghitung data berdasarkan syarat seperti kurang dari atau lebih dari nilai tertentu, serta kombinasi beberapa kriteria. Di bagian praktik, isi sel yang diminta menggunakan count, count if, dan count ifs. Tugas asistensi. Selesaikan tabel sesuai ketentuan menggunakan rumus yang telah dipelajari. Buat juga tahapan pengerjaannya, lalu cantumkan identitas asisten, tanggal asistensi, nilai, dan tanda tangan. Pertemuan 5. Fungsi teks left, mid, dan right. Left mengambil karakter dari kiri, mid mengambil karakter dari tengah dengan posisi awal tertentu, dan right mengambil karakter dari kanan. Kita melihat contoh rumus dengan referensi sel dan jumlah karakter. Praktik pertemuan 5. Kerjakan tabel menggunakan left, mid, dan right, misalnya mengambil tahun masuk, kode jabatan, dan nomor urut dari sebuah kode. Setelah itu ada tugas asistensi untuk latihan tambahan dan penilaian. Pertemuan 6. Fungsi logika if, and, dan or. Kita mulai dari operator perbandingan seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, dan lebih besar. Lalu dibahas if untuk menguji kondisi dan menghasilkan dua kemungkinan hasil. Lanjutan pertemuan 6. Multi-if digunakan untuk lebih dari satu kondisi, misalnya menentukan grade A, B, C, atau D. Kita juga belajar and untuk memastikan semua syarat terpenuhi, dan or untuk cukup salah satu syarat terpenuhi. Contoh or ditunjukkan pada kasus seleksi, hasil bisa diterima atau ditolak berdasarkan kombinasi nilai tes dan wawancara. Di bagian praktik, isi kolom hasil dengan syarat-syarat yang ditentukan, lalu lanjutkan tugas asistensi. Pertemuan 7. VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP mengambil data secara vertikal dari tabel referensi, sedangkan HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Perhatikan penggunaan range tabel referensi, nomor kolom, dan nilai 0 untuk pencarian tepat. Penggabungan VLOOKUP dengan fungsi teks. Contoh VLOOKUP dengan left untuk mengambil kode tertentu dari awal teks, dan VLOOKUP dengan mid untuk mengambil bagian tengah sebagai kunci pencarian pada tabel referensi. Lanjutan penggabungan. VLOOKUP dengan right untuk mengambil kode dari akhir teks. Setelah itu dibahas juga konsep HLOOKUP yang digabung dengan left, mid, dan right untuk kasus tabel referensi horizontal. Lanjutan HLOOKUP plus fungsi teks.
lalu praktik pertemuan 7. Anda diminta mengisi jabatan dengan if dan mid, menentukan gaji pokok dengan VLOOKUP, potongan dengan HLOOKUP, lalu menghitung total potongan dan gaji bersih. Pertemuan 8. Filter dan pivot table. Pivot table digunakan untuk meringkas data dan membuat laporan ringkas. Langkah awal. Siapkan tabel data, blok data, pilih insert lalu pivot table, dan letakkan pivot di worksheet baru. Lanjutan pivot table. Geser field seperti kota, barang, dan pendapatan ke area column, row, dan values. Setelah itu gunakan filter pada row label dan column label untuk menampilkan kategori atau kota tertentu saja. Hasil pivot ditunjukkan sebagai ringkasan otomatis. Setelah itu kita belajar icon sort dan filter untuk mengurutkan data. Contohnya adalah mengurutkan data secara ascending dari A ke Z. Mengurutkan data secara descending dari Z ke A juga dibahas. Selain tabel biasa, pengurutan dapat diterapkan pada pivot table melalui row label atau column label sesuai kebutuhan analisis. Praktik pertemuan 8. Buat pivot table dari tabel yang diberikan. Lalu urutkan kota berdasarkan penjualan dari yang terbanyak, dan urutkan pendapatan bersih dari terbesar ke terkecil. Latihan praktikum 9 dan latihan praktikum 10. Gunakan latihan ini untuk mengulang materi sebelumnya, terutama pembuatan tabel, penggunaan rumus, pengurutan data, dan penyajian ringkasan.